Cerita dilanjutkan dengan diperlihatkannya Lee Yeon So dan Jung Hee berada di ruangan rahasia. Mereka berdua tengah mencari album foto. 차유준 님이 사망했습니다. 차유준 님의 직업은 의사입니다. Suara pemberitahuan berbunyi memberikan informasi, yaitu Yujun telah mati. Yujun merupakan dokter. Semua peserta mulai memilih mafia. Mendengar informasi, semua teman-teman berkumpul ke lokasi jasad. Mereka semua sedih melihat Yujun yang tidak mempunyai salah dan tidak melanggar apapun. Tetapi ia harus mati secara mengenaskan. Lee Yeon So mengidentifikasi kalau Yujun sudah dibunuh oleh seseorang. Jasad Yujun pun dipindahkan dan teman-teman yang lainnya pun juga pergi. Oh Jungwon dan Lee Yeon So masih berada di lokasi untuk mengidentifikasi. Lee Yeon So menemukan sebuah batu yang dilumuri darah. Scene berganti kepada si gemoy dan juga rambut belah dua yang tengah berjalan di lorong. Mereka melihat tulisan yaitu Jung Hee dan Dabum adalah mafia. Teman-temannya datang. Mereka semua kebingungan dengan tulisan itu. Jin Ha meminta Jung Hee untuk jujur. Kyung Jun maju untuk merobek tulisannya dan meminta semua orang menunjukkan handphonenya masing-masing. Singkat cerita, mereka berpindah tempat. Lee Yeon So menjelaskan hasil identifikasinya dari kematian Yujun. Pembahasan dimulai. Kyung Jun dan Jin Ha tengah merasa ketakutan. Lee Yeon So menemukan jejak dari sepatu basket. Semua orang langsung mengarah kepada Kyung Jun dan juga Jin Ha. Mereka berdua diminta untuk menunjukkan sepatunya. Kyung Jun menunjukkannya, tapi Jin Ha tidak. Sepatu miliknya diambil paksa oleh teman-temannya. Dan akhirnya potongan sepatu itu terungkap, yang ternyata berasal dari sepatu Jin Ha. Si cepu Jin Ha terciduk dan memberitahukan kalau Kyung Jun yang membunuh Yujun. Mereka berdua berkelahi. Kyung Jun si so jago emosi secara membabi buta. Scene berganti kepada mereka semua yang tengah menahan handphone Jin Ha dan juga Kyung Jun sebagai jaminan. Selesai dari situ, Lee Yeon So pergi mengobati Jung Hee yang terluka. Setibanya pukul 11 malam, mereka berkumpul untuk menentukan siapa tumbal berikutnya. Karena Kyung Jun dan Jin Ha sudah membunuh Yujun, mereka pun dicurigai. Kita diperlihatkan Kyung Jun dan Jin Ha yang tengah gelisah. Jung Hee memberikannya ide. Saat pemungutan suara tiba, ia meminta teman-temannya untuk berlindung. Sedangkan dirinya bersama Dabum akan memberikan handphone milik Kyung Jun dan juga Jin Ha. Singkat cerita, selesai berkumpul, mereka semua sudah memasuki ruangan dan menguncinya. Jung Hee memberikan handphonenya kepada Jin Ha. Jin Ha memohon untuk menyelamatkan dirinya. Tapi sayangnya Jung Hee tidak mau dan akhirnya ia menangis di kamar. Sementara itu, Dabum mendatangi Kyung Jun. Kyung Jun meminta handphonenya, tetapi tidak diberikan olehnya. Dabum meminta kunci kantin diberikan olehnya. Dengan begitu, Kyung Jun akan mendapatkan handphonenya. Setelah diberikan kunci kantin, Dabum membawa Kyung Jun ke ruangan. Handphone tertempel di badan manekin. Kyung Jun mendorong Dabum untuk masuk ke dalam dan mengambilnya. Karena tidak mau, Kyung Jun dengan tergesa-gesa mengambil handphonenya. Dan Dabum menguncinya dari luar. Kyung Jun yang terkurung membuatnya emosi brutal di dalam. 투표가 종료되었습니다. 최다 득표자 김진하 님이 차용됩니다. Suara alarm dan pengumuman berbunyi yang mengatakan Kim Jin Ha mempunyai suara terbanyak dan ia akan dieksekusi. Jin Ha lari ketakutan, serta terdengar juga suara dengung di kepalanya, dan seketika membuat bola mata Jin Ha berubah menjadi putih. Lalu ia melompat dari ketinggian. 김진하 님의 직업은 시민입니다.
Perhatian dikembalikan kepada Kyung Jun yang terkurung. Dabum membukanya dan masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, ia bertanya kepada Kyung Jun bagaimana rasanya dibodohi oleh pecundang. Menyebalkan bukan, Kyung Jun? Mafia memilih target dengan persetujuan. Mendengar perkataan Dabum, Kyung Jun menepak pipinya dan membanting Dabum. Ia menendang dan menyekik Dabum. Jam dinding menunjukkan pukul 24.00. Lagu tidur pun berbunyi. Kyung Jun langsung tertidur. Dabum bangun dan mengeluarkan peralatannya. Tanpa sadar, Kyung Jun tiba-tiba terbangun dan berjalan ke arahnya, yang ternyata dirinya tengah ngelindur. Dan Dabum pun memasakkan headset ke telinga Kyung Jun. Episode 9 dimulai dari kilas balik Dabum yang menjadi mafia. Saat itu Kyung Jun tengah membuli dirinya di aula. Handphone Dabum berbunyi dan menunjukkan notifikasi yang memberitahu kalau dirinya adalah mafia. Di balik kematian Seng Bin, ternyata si psikopat Dabum adalah pelakunya. Pakaian milik Jinha digunakan untuk menuduh Jinha pelakunya. Kemudian Dabum memberikan kapak dan pakaian Jinha kepada Somi. Kita juga diperlihatkan kelanjutan Dabum yang sudah menghabisi Kyung Jun. Somi datang ke ruangan. Dabum mengajak Somi untuk menghabisi Kyung Jun. Ia mengatakan akan menghabisi para polisi. Tak lama Somi pergi dan Dabum masuk kembali ke dalam untuk menusuk Kyung Jun. Keesokan paginya suara alarm berbunyi. Mereka semua bangun dari tidurnya. Tak lama pengumuman menyampaikan pesan saat malam Kyung Jun dieksekusi oleh mafia. Dan Kyung Jun adalah warga. Semua peserta mulai memungut suara. Mereka semua langsung pergi berkumpul untuk memindahkan jasad Jinha dan juga Kyung Jun. Hanya Somi yang menolaknya. Jung Hee menjawab, "Hei, kamu mau kemana? Kita harus tetap bersama." Somi pun berhenti dan menjawab, "Kita bisa berkumpul nanti malam saat pemungutan suara." Dan semuanya pergi menyisakan Jung Hee, Oh Jung Won, dan juga Lee Yeon So. Di waktu yang sama di tempat yang berbeda, Dabum tengah berunding dengan si gemoy dan juga rambut belah dua. Dabum mencurigai Lee Yeon So adalah mafia dengan gerak-geriknya yang selalu gercep memindahkan jasad. Sementara itu, Somi bersama gengnya membahas hal yang sama. Nahe membelanya. Menurutnya, Lee Yeon So adalah teman yang jujur. Mendengar alasan itu, Somi bertanya kepada Nahe, "Kamu tahu dari mana? Kau lupa apa kata Kyung Jun? Tebakannya selalu benar." Mina mengajak Somi untuk bicara berdua di luar UKS. Di sisi lain, selesai memindahkan jasad, Jung Hee, Lee Yeon So, dan juga Oh Jung Won tengah berdiskusi menentukan mafia. Tersisa 9 orang lagi. Lee Yeon So memberitahu kepada mereka bahwa ia akan mencari master game. Mereka bertiga langsung saja cus menggeledah ruangan untuk mencari petunjuk lain. Scene dialihkan kepada Somi dan juga Mina. Mereka berdua masuk ke dalam kantin. Mina menjelaskan kalau Dabum adalah mafia. Terlihat dari sorot matanya dan hanya Mina, Somi, dan Dabum yang tahu kalau mereka berencana mengurung Kyung Jun. Tapi Somi membantahnya dan tiba-tiba si gemoy dan rambut belah dua datang membuka rolling door kantin. Mereka mencurigai tingkah laku Somi karena ia sudah berhasil mencuri kunci kantin dari Kyung Jun. Di tempat yang berbeda, Oh Jung Won menemukan lemari yang terkunci, memanggil Lee Yeon So untuk membukanya. Tapi sayangnya kunci misterius tidak bisa digunakan. Mereka berdua pergi ke gudang untuk mengambil alat-alat. Jung Hee melihat handphone Kyung Jun di dalam tali tambang. Lee Yeon So kembali ke ruangan dan berhasil membuka lemari. Di dalam kotak itu ada sebuah foto mereka semua. Lee Yeon So mengeluarkan handphonenya dan mendapatkan notifikasi periksa nama master permainan, yaitu Park Se-eun. Tiba-tiba listrik di dalam gedung berkedip. Semua teman-temannya mendapatkan notifikasi yang sama. Langsung saja mereka semua berkumpul membahas Park Se-eun adalah master gamenya. Tapi ia sudah meninggoy akibat bunuh diri.
Si Gemoy kebingungan karena Master Game adalah seseorang yang sudah tiada dan bagaimana bisa tiba-tiba saja ingatan mereka kembali. Nima menjawabnya, tunggu Leonso, kamu bilang pernah melihat hantu kan? Apa itu Park Seun? Mereka semua menyalahkan Leonso dan tiba-tiba Oh Jung-won menjawabnya, Park Seun tidak bunuh diri, menurut gosipnya ia dibunuh. Si Gemoy dan rambut belah dua pun pernah mendengarkannya. Somi dan Dabum bersikeras kalau kematian Park Seun adalah bunuh diri, seperti yang dikatakan oleh polisi. Leonso mempunyai pendapat kenapa Seun memulai permainan ini kalau dia tidak bunuh diri seperti gosipnya. Dia berusaha memberitahu penyebab kematiannya berasal dari salah satu temannya. Semua menatap ke arah Somi dan akhirnya mereka semua mencurigai Pak Kuram yang sudah membunuh Park Seun. Scene berganti, selesai berkumpul Nahe menangis di luar. Somi datang. Nahe menjelaskan kalau Park Seun mati karena perbuatan kita. Kita harus memberitahu semua orang dan minta maaf kepada Park Seun. Namun Somi menolak karena menurutnya perbuatan kepada Park Seun hanya bercanda. Nahe memegang tangan Somi, memaksanya untuk jujur. Mendengar itu Somi kesal dan hampir saja menampar Nahe. 나야. 어? Somi meminta Nahe untuk tidak cepu. Nahe hanya terdiam dan menangis. Sesampainya di dalam, Somi dan Dabum bertemu di toilet. Mereka membahas Nahe yang dikhawatirkan cepu. Mereka berdua saling berdebat. Somi ingin Dabum membantu dirinya. Dabum pergi meninggalkan Somi. Di sisi lain, Jung Hee, Leonso, dan Oh Jung Won tengah mengidentifikasi kejadian Kyung Jun. Di sisi lain, di dalam kantin, Mina menunggu Somi yang meninggalkannya. Mina yang ketakutan membuat Somi kesal. Mereka berdua membahas calon tumbal pemungutan suara. Somi memberi pendapat kalau Dabum akan dipilih olehnya. Malam hari pun tiba, mereka semua berkumpul di aula. Mencurigai Dabum sudah menghabisi Kyung Jun. Ia tidak mengakuinya, langsung saja Jung Hee menunjukkan bukti handphone milik Kyung Jun. Dabum meminta Somi dan Mina untuk berbohong. Rambut belah dua mencurigai gerak-gerik mereka yang sudah merebut kunci kantin. Somi mencoba berbohong karena perilakunya aneh. Mereka menganggap Somi dan Mina adalah mafia. Merasa tertekan, Somi mengungkapkan kejujurannya dan tiba-tiba alarm emergensi berbunyi. Somi memilih Nahe dan Mina juga memilih Nahe. Somi menunjuk ke arah Nahe karena ia yang menyebarkan gosip dan juga video. Mereka berdebat. Nahe hanya bisa menangis karena dituduh oleh Somi. Langsung saja Nahe meminta Somi untuk memeriksa identitasnya. Dan ternyata Somi memang benar mafia. 나 경찰이야. 책임져. Episode 10 dilanjutkan dari Somi yang terungkap menjadi mafia. Nahe sebagai polisi memintanya untuk bertanggung jawab. Somi meyakinkan teman-temannya untuk tidak percaya kepada Nahe. Rambut belah dua dan juga Leonso terlibat keributan. Sampai-sampai Somi mendorong Leonso. Oh Jung Won memisahkannya. Somi mendatangi Jung Hee untuk meminta pertolongan. Jung Hee menolaknya dan memilih Somi sebagai mafia diikuti oleh teman-temannya yang lain. 김민희, 소미님에게 소미님에게 투표하였습니다. 안나 누가 마피아인지 알아? Langsung saja Somi memegang lehernya dan muntah darah. Dan tiba-tiba alarm berbunyi serta memberitahu kamu tidak bisa mengungkap identitas mafia lain kepada warga. Somi memenangkan pemungutan suara. Semua pergi meninggalkannya untuk bersembunyi. Somi berteriak membanting handphonenya. Lalu ia berjalan sembari melihat ke arah patung di belakangnya. Pengumuman berbunyi memberitahu kalau Somi akan dieksekusi. Somi memegang tali dan ia mengikatnya.
Di waktu yang sama, di atas gedung, Nahe tengah terbayang saat bersama Jang Hyun Ho. Tak lama, Jung Hee menyusul dan berbincang dengannya. Alarm tidur berbunyi, semua lampu menjadi redup. Pagi harinya, Oh Jung Won membangunkan Leon So. Alarm emergensi berbunyi, menyampaikan pesan kalau semalam Nahe dieksekusi oleh mafia di dalam kamar mandi. Jung Hee melihat jasad Nahe dan ia pun berteriak. Di sisi lain, rambut belah dua dan yang lainnya tengah berada di dekat jasad Somi. Saat Jung Hee tengah berkaca, teringat kejadian Seon yang loncat dari jembatan. Rambut belah dua mencurigai Dabum dan juga Nima. Singkat cerita, Oh Jung Won dan Leon So tengah duduk di tangga. Jung Hee datang meminta bantuan untuk mengidentifikasi darah karena semalam Nahe memintanya untuk mencari pelaku kalau dirinya mati. Mereka semua dikumpulkan di satu ruangan untuk mengidentifikasi pelaku pembunuhan Nahe. Jung Hee menemukan jejaknya. Jung Hee memberikan video saat dirinya membantu Nahe. Sepatu mereka semua diidentifikasi satu persatu. Sepatu Mina terlihat bersinar. Semua perhatian menuju Mina. Ia membela diri jika dirinya adalah warga. Scene berganti, Leon So dan Oh Jung Won pergi ke toilet. Mereka mengidentifikasi di tempat Nahe meninggoy. Oh Jung Won mencoba membuka langit-langit, melihat sesuatu yang janggal. Ia meminta Leon So mengeceknya. Lampu dinyalakan yang ternyata ditemukan darah. Leon So beranggapan kalau darah itu bukan berasal dari Nahe. Dan scene beralih ke Jung Hee di luar gedung. Oh Jung Won dan Leon So mendatanginya. Leon So meminta Oh Jung Won untuk memeriksa Mina dan dirinya akan berbincang dengan Jung Hee. Ia menunjukkan foto darah berasal dari mafia. Ia meminta untuk tidak menyudutkan Mina. Jung Hee keras kepala kalau Mina adalah pelakunya. Di waktu yang sama, di dalam kamar, Mina mengantarkan makanan untuk si gemoy dan juga rambut belah dua. Sayangnya si gemoy malah membuangnya. Mina memohon agar mereka berdua percaya, tapi Mina diusir keluar. Oh Jung Won memanggil Mina dan mengajaknya berbicara soal darah di atas langit-langit. Dengan gelagat yang aneh, Mina memeluk Oh Jung Won dan memohon untuk berteman dengannya. Malam harinya, Oh Jung Won mendatangi Leon So dan Jung Hee di ruangan administrasi, memberitahu hasil pemeriksaannya kepada Mina. Jung Hee menemukan kamera milik Nahe sebelum meninggal. Ia akan mengidentifikasi dan mengajak 30 menit lagi untuk bertemu bersama. Dabum menghampiri Leon So dan terlihat gelagat aneh dari Dabum. Sementara itu, si gemoy di UKS tengah mengobati lukanya. Karena dicurigai, Mina menyeretnya keluar UKS dan mereka semua berkumpul. Episode 11 dilanjutkan dengan si gemoy yang ketahuan ada luka di perutnya. Si gemoy membela dirinya kalau bercak darah di baju bukan miliknya. Dabum melihatnya sembari senyum tipis. Semua temannya menyebut Dabum adalah mafia, tapi ia mengelak. Suara alarm emergensi berbunyi. Langsung saja si gemoy mengeluarkan handphonenya untuk memilih Dabum dalam pemungutan suara. Mina memarahi si gemoy karena dirinya dituduh sudah bersekongkol menjadi mafia. Karena kesal, Mina akhirnya menonjok perut dan memilih si gemoy dalam pemungutan suara. Leon So berdebat dengan Dabum yang tak terima dituduh menjadi mafia. Leon So dan Jung Hee langsung saja memilih Dabum. Keributan terus-menerus terjadi. Si gemoy mengangkat kursi untuk melemparkannya ke arah Oh Jung Won. Dengan cepat, rambut belah dua menghentikannya. Dan akhirnya si gemoy pergi meninggalkan mereka sembari menangis. Mina mengajak teman-temannya yang lain untuk bersembunyi. Scene berganti ke si gemoy yang cengeng tengah menangis di kantin. Di waktu yang sama, Jung Hee, Oh Jung Won, dan Leon So tengah berkumpul dan mencurigai tingkah laku Dabum. Jung Hee pergi untuk bersembunyi. Saat berjalan, ia melihat Dabum yang mencurigakan.
Langsung saja ia mendatanginya di toilet. Melihat benda mencurigakan, Jung Hee berkelahi dengannya sampai-sampai ia membawa apar. Dabum berdiri dari duduknya. Mereka berdua berdebat sampai akhirnya Dabum menunjukkan bekas luka di tangan dan juga dadanya. Dabum menjelaskan kalau dirinya kesal dengan Jung Hee dan juga teman-temannya karena saat dirinya dibully oleh Kyung Jun, tak ada satupun yang peduli dengannya. Bahkan sikap Jung Hee saja sangat acuh. Akhirnya Jung Hee melemparkan aparnya. Di sisi lain, Lee So menanyakan tentang luka si gemoy dan juga kejadian Nahe. Ternyata di balik itu semua, Oh Jung Won menghapus file kamera pengawas, membawa dirinya saat itu tengah berbincang dengan Somi dan juga Dabum. Somi membawa kapak untuk membunuh Lee So karena Oh Jung Won memberitahu kalau kamu membunuh Lee So atau Kyung Jun, kamu pasti akan sangat dicurigai. Oh Jung Won mengajak mereka bertiga untuk menghabisi Kyung Jun, Seung Bin, dan juga Jin Ha. Mendengar penjelasan itu, Lee So kecewa dan menangis karena sudah dibohongi. 눈치챘으면 도망갔어야지. Scene berganti ke Mina. Si gemoy berada di kantin tengah mengawasinya. Mina menutup rolling door dan langsung saja si gemoy mengeceknya. Alarm emergency berbunyi yang mengatakan kalau pemungutan dimenangkan oleh si gemoy. Langsung saja si gemoy berteriak-teriak dan matanya menjadi putih dan ia memakan cemilan di meja sampai tersedak. Lagu tidur berbunyi, Lee So tertidur dan semua lampu menjadi redup. Sementara itu Dabum memegang aparnya untuk melempar ke arah Jung Hee. Alarm emergency berbunyi, memberikan peringatan kepadanya. Langsung saja Dabum pergi untuk menemui Oh Jung Won. Dabum duduk sembari mengeluarkan pisau, berencana untuk menghabisi Lee So. Oh Jung Won melarangnya, membuat Dabum kesal. Setelah membujuk Oh Jung Won dan berhasil, mereka berdua akan menghabisi Jung Hee, Lee So, dan yang lainnya. Akhirnya Lee So dibawa ke dalam lemari es. Oh Jung Won meyakini jika dalam 30 menit ke depan Lee So akan mati kedinginan. Dabum pergi meninggalkannya. Ia pun menghabisi si rambut belah dua dan selesai dari itu ia pergi ke kantin dengan membawa barbel. Melihat Mina yang sudah tertidur, ia pergi untuk makan mie instan. Terdengar notifikasi dari Oh Jung Won, ia memberitahu kalau Jung Hee sudah ia habisi. Langsung saja Dabum berdiri dan melayangkan barbel ke Mina. Oh Jung Won memberikan informasi kalau Lee So sudah meninggoy. Karena Dabum gak percaya, ia menyusul ke lemari pendingin sembari membawa pisau. Sesampainya, Dabum mendorong Oh Jung Won dan ia mengancamnya dengan pisau karena dirinya sudah ditipu olehnya. Dabum yang kesal langsung saja menusuk Oh Jung Won. Episode 12 dimulai saat Dabum menusuk Oh Jung Won. Alarm emergency berbunyi yang mengatakan tidak bisa membunuh sesama mafia. Oh Jung Won menyemprotkan cairan cabai ke arah mata Dabum. Lalu ia lari menguncinya di lemari es. Dabum berdiri untuk mengejarnya, tapi Oh Jung Won sudah menguncinya. Dabum merengek untuk dibukakan pintu. Langsung saja Dabum pergi ke arah jasad Nahe untuk menusuk-nusuk pisaunya. Ia tersadar sudah salah target. Sementara itu, Oh Jung Won pergi menuju Lee So yang masih tertidur pulas. Di dalam lemari es, Dabum kedinginan. Melihat selimut yang mencurigakan, ia pun pergi ke arahnya. Ia sangat terkejut saat membukanya. Lampu ruangan pendingin tiba-tiba saja berubah. Terdengar suara mencurigakan membuatnya ketakutan. Arwah Kyung Jun datang menghampirinya. Lalu ia memasangkan headset untuknya. Keesokan paginya, Lee So dan Jung Hee terbangun. Alarm emergency memberitahu kalau si gemoy dan Mina sudah dieksekusi oleh mafia. Lee So pergi dan bertemu Oh Jung Won. Ia menanyakan, kamu kenapa tidak membunuhku agar permainan ini cepat berakhir. Tak lama dari itu Jung Hee datang dan Oh Jung Won berpamitan pergi untuk mengurus Dabum.
Ia mencari Dabum yang entah hilang kemana. Oh Jung-won mengirimkan pesan kepada Leonso dan juga Jung-hee, yaitu Dabum akan membunuh kalian saat berpapasan, hati-hati. Melihat pesan itu, Jung-hee mengajak Leonso untuk memilih Dabum dalam pemilihan suara. Jung-hee meminta Leonso untuk mengunci pintu kamar saat dirinya akan pergi ke gudang. Leonso membuka kotak kado yang diberikan oleh Oh Jung-won. Kado itu berisikan flash disk. Langsung saja ia colokkan ke laptopnya. Di situ ia melihat semua rekaman-rekaman kehidupan dirinya. Kita diperlihatkan cerita Leonso memberikan kado kepada Seon. Seon sangat menyukai hadiah itu dan meminta untuk dipasangkan gelangnya. 고마워. 마음에 들어? 너무 마음에. Leonso melihat foto dirinya dan teman-teman SMA Yoil, tersadar kalau Oh Jung-won tidak ada di foto itu. Di sisi lain, Oh Jung-won dan Jung-hee berpapasan. Oh Jung-won memberitahukan kalau Dabum menghilang. Suara notifikasi handphone berbunyi, memberitahu kalau kamu ingin menyelamatkan Leonso, datanglah ke atas gedung. Langsung saja Jung-hee lari mengejarnya. Tiba-tiba Leonso dibawa dan akan ditikam oleh Dabum. Oh Jung-won dan Dabum terus-menerus berdebat. Dabum mengancamnya. Leonso menggigit tangan Dabum. Jung-hee langsung saja menghajarnya. Sayangnya Dabum memukuli Jung-hee dengan batu hingga ia pingsan. Dabum mengambil pisaunya dan berlari untuk menusuk Leonso. Melihat Leonso terluka, Jung-hee langsung terbangun dari pingsannya untuk berkelahi dengan Dabum dan pisau itu pun menusuk dirinya. Alarm emergensi berbunyi dan mengatakan Dabum mati dan ia adalah mafia. Leonso tersadarkan kalau Oh Jung-won adalah Seon. Ia meminta untuk menyudahi permainan ini. Oh Jung-won meminta Leonso untuk bertahan. Ia berjanji akan membantu Leonso untuk keluar dari permainan ini. Dan Oh Jung-won berdiri di tepian gedung dan menerjunkan dirinya. 님이 사망했습니다. 오정원님의 직업은 마피아입니다. 마피아 게임이 시민팀의 승리로 종료됩니다. Akhirnya permainan mafia pun selesai. Scene berganti kepada Leonso, Jung-hee dan teman-temannya yang tengah dipasangkan sebuah alat unik. Leonso mencoba untuk membangunkan Jung-hee, tapi ia dimarahi oleh kedua orang tua Seon. Leonso kebingungan dengan apa yang sudah terjadi. Ibu Seon berjalan dan menghampirinya sembari bertanya bagaimana dengan permainan kematiannya. Apa cukup menyeramkan? Leonso menjawabnya, "Apa? Ada apa dengan semua temanku?" Orang tua Seon menjelaskan kalau kalian sudah memenangi permainannya. Mereka sengaja membuat semua teman-temannya sengsara karena ulahnya yang selalu membuli dan memfitnah Seon. 아무 잘못도 없는 우리 세은이를 괴롭힌 죄, 실체도 없는 소문을 진짜라고 믿고 지옥으로 내몬 죄! Kita diperlihatkan Dabum tengah mengedit Seon untuk dijadikan video. Begitu Seon pergi ke tempat lain, ia dibully oleh barudak Somi. Ketika Seon masuk ke dalam kelas, semua temannya membulinya. Handphonenya berbunyi dan sepertinya ia mendapatkan video yang dibuat oleh Dabum. Seon pun pergi dari kelas. Sesampainya di lab, ia melihat video seksi dirinya sudah banyak diunggah. Dabum berpura-pura tertunduk. Kejadian itu membuat Seon frustasi. Itulah alasan mengapa permainan mafia diciptakan, untuk membuat semua teman-temannya merasakan betapa mengerikannya kematian akibat pembulian. Permainan mafia membuat efek jangka panjang yang akan menjadi ingatan seumur hidup mereka. Mendengar itu, Leonso sesak nafas. Ia memohon agar dirinya yang ditumbangkan saja dan semua teman-temannya dibebaskan. Kedua orang tua Seon terus berdebat karena sang ibu mempunyai rasa egois yang tinggi untuk membalaskan dendam atas kehilangan Seon.
Lee Yeon-so duduk kembali ke kursi unik sembari dipasangkan alat di kepalanya. Ia terbangun di dalam bus, melihat ke arah Jung Hee. Ia terkejut dengan kejadian yang berulang. Kali ini Oh Jung Won duduk di kursi belakang. Lalu cerita film Next Home pun tamat.